Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Nisa dari jurusan Komputerisasi Akuntansi semester 1 dengan nomor NPM AK221002 pengantar manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa pada suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. 1. Mengidentifikasi keputusan. Langkah pertama dalam membuat keputusan yang tepat adalah mengenali permasalahan serta memutuskan untuk mengatasi hal itu, dan juga menentukan alasan tentang mengapa keputusan ini akan membuat perubahan bagi konsumen atau karyawan. Ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu 1. Gagasan yang aneh dan tidak masuk akal dicatat secara teliti. 2. Mengemukakan sebanyak mungkin pendapat dan gagasan, karena kuantitas pandanganlah yang lebih diutamakan. 3. Pemimpin diskusi diharapkan tidak melakukan penilaian atas suatu pendapat yang dilontarkan, dan peserta lain diharapkan tidak menilai. Dan yang terakhir, semua pendapat dikemukakan kemudian dibahas hingga terbentuk dalam suatu keputusan. 2. Mengumpulkan informasi. Selanjutnya, saatnya untuk mengumpulkan informasi sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan data dan fakta. Tahap ini membutuhkan penilaian untuk menentukan informasi yang relevan dengan keputusan yang ada dan bagaimana cara. Supaya efektif, sebelumnya bisa kita definisikan apa yang perlu diketahui yang berpengaruh dengan keputusan, dan tentukan siapa saja yang perlu. 3. Mengidentifikasi alternatif. Menurut Simon, sejumlah alternatif itu berbeda satu sama lain, mengingat perbedaan dari konsekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkannya. Pilihan yang dijatuhkan pada alternatif itu harus dapat memberikan kebahagiaan atau kepuasan karena merupakan salah satu aspek paling penting dalam keputusan. Dengan memahami permasalahan, mengidentifikasi kemungkinan dan mensimulasikannya akan lahir opsi-opsi keputusan. Opsi tersebut yang akan dipertimbangkan untuk diambil salah satunya sebagai keputusan. 4. Menimbang bukti. Menurut Bill Hickson dan Anthony Sturges, dalam hal ini diperlukan mengevaluasi kelayakan, penerimaan, dan keinginan untuk mengetahui alternatif manakah yang terbaik. Pengambil keputusan, baik itu manajer atau eksekutif atau pelaku usaha, harus mampu mempertimbangkan pro dan kontra kemudian memilih opsi yang memiliki peluang keberhasilan tertinggi. Mencari opini kedua yang dipercaya mampu memberikan perspektif baru terhadap permasalahan juga mungkin akan sangat membantu. 5. Memilih di antara alternatif pilihan. Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan, dan menganalisis alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan. 6. Bertindak. Dalam hal ini, setelah keputusan diambil, harus segera dibuat rencana implementasi. Hal ini melibatkan kegiatan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan serta mendapatkan dukungan dari karyawan dan para pemangku kepentingan. Mengumpulkan orang lain yang setuju dengan keputusan yang diambil adalah komponen kunci untuk melaksanakan rencana kita secara efektif. 7. Meninjau kembali. Sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi keputusan. Apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, segeralah tinjau kembali dan telusuri secara runtut apa yang menyimpang atau tidak sesuai. Kesimpulannya, keputusan bukanlah hal istimewa yang dimiliki oleh pelaku usaha, eksekutif, atau manajer saja. Tugas manusia dalam hidupnya salah satunya adalah mengambil keputusan. Pada manusia, pengambilan keputusan merupakan hal yang ilmiah. Setiap hari manusia harus mengambil keputusan. Pergi ke tempat kerja merupakan keputusan. Bertemu seseorang merupakan keputusan. Dan berhenti di perjalanan untuk singgah sejenak juga merupakan keputusan. Pendewasaan atau pematangan manusia adalah pada keputusan di setiap pengalaman permasalahan yang dilaluinya.